Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita terus mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah terbesar kepada diri kita adalah dilahirkannya kita dari rahim seorang ibu yang beragama Islam dan ayah pula yang beragama Islam, dan otomatis dengan mudah alhamdulillah kita lahir pula sebagai orang yang beragama Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di Jumat ini kita sudah masuk di tahun baru Hijriah. Di tahun kemarin, bulan kemarin, bahkan hari kemarin, bahkan kita semeja dengan ayah kita. Tapi hari ini ayah kita telah tiada. Dulu kita satu meja dan bergandengan tangan dengan kedua orang tua kita, dengan adik kita, dengan kakak kita, dan di antara mereka ada yang merantau dan belum bisa pulang karena jauh mencari rizki Allah demi biaya hidup dan biaya pendidikan kita. Bahkan ada yang menghadap Allah terlebih dahulu. Maka kepada mereka yang dipanggil lebih dahulu, dapatlah kita sampaikan sebuah kata, antum sabikuna wa nahnu insyaallahu bikum dahikun. Wahai saudara-saudaraku, engkau telah dipanggil lebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kami pun insyaallah akan menyusul kalian semua dalam waktu yang tidak akan lama. Ketika ajal tiba, ajal tak akan memandang kita tua ataupun muda. Ajal tak akan memandang kita berapa banyak harta dan jabatan yang kita miliki. Ajal tak akan memandang berapa jumlah harta yang kita miliki. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjustifikasi bahwa walikulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Semua yang duduk di sini, di atas lantai masjid ini, di bawah kolong langit, memiliki batas waktu yang Allah tentukan. Kalaulah batas waktu itu tiba, hari itu tiba, maka sudah pasti tidak bisa diundur, tidak bisa diulur-ulur, apalagi dipercepat, wahai kaum muslimin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat ini di tahun baru Hijriah ini, insyaallah khatib akan menyampaikan 5 wasiat penting. Yang 5 wasiat ini dapat kita gunakan sebagai bahan untuk hidup atau modal menjalani sisa-sisa kehidupan kita di dunia ini. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama adalah mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa sering kita melakukan dosa kepada Allah, tapi Allah selalu datang memberikan kasih sayangnya kepada kita. Seberapa sering kita menjauh dengan Allah, seberapa sering kita lupa kepada Allah, tapi Allah tak berhenti memberikan kasih sayangnya kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad dahi idza da'an. Ketika ada hambaku yang bertanya tentang aku, maka jawablah Muhammad, maka jawablah bahwa aku Tuhan begitu dekat dengan hambaku. Aku senantiasa mengabulkan doa-doa dari hambaku. Kalau kita datang kepada Allah dengan jumlah dosa setinggi bukit, maka Allah akan datang kepada kita dengan ampunannya setinggi langit. Kalau kita datang kepada Allah dengan jumlah dosa setinggi langit, maka Allah akan datang dengan ampunannya seluas bumi dan langit. Kalaulah bumi ini adalah dosa kita, langit itu adalah dosa kita, dan kita minta ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha, insyaallah Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengampuni dosa-dosa kita.
Bahkan seorang Abu Bakar, seorang yang taat, Abu Bakar menjumpai Rasulullah. Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, hal tunada bidzalikan nida?" Wahai Rasulullah, akankah aku dipanggil dengan panggilan yang baik itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Na'am ya Abu Bakar, mada bidzalikan nida?" Benar, engkau insya Allah akan dipanggil dengan panggilan yang baik. Hadirin, tahukah saudara apa panggilan terbaik itu? Panggilan yang terbaik itu adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, padkhuli fi ibadi, padkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah kepada surgaku. Hadirin, panggilan itu ternyata panggilan yang memisahkan kita antara kita akan masuk ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan, ataupun kita akan masuk ke dalam neraka Allah yang isinya nanah, yang isinya bahkan kita memakan daging orang lain untuk bertahan hidup di neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan panggilan terbaik tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, marilah kita perbaiki hubungan kita dengan tetangga. Kita paham betul bahwa di atas dunia ini kita tidak sendiri. Kita bahkan hidup dengan orang lain yang memiliki pola pikir berbeda, memiliki sikap berbeda, dan cara mengambil keputusan yang berbeda. Oleh karenanya, jangan sampai ada iri, ada dengki, bahkan ada fitnah di antara kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggariskan orang mukmin dengan orang mukmin lainnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin dan mukmin lainnya bersaudara. Oleh karenanya, jangan sampai ada benci di antara kita. Lemparkanlah basmuka biwajhi, lemparkanlah senyuman terbaik saat berjumpa, karena senyuman itu pun masuk ke dalam sedekah. Boleh jadi tetangga, orang, masyarakat, kelompok yang tidak kita sukai, ketika kita ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, justru dialah orang yang pertama menolong kita. Dialah yang membantu kita, dialah yang mengurusi jenazah kita, dia yang menyolatkan kita, bahkan dia pula yang mengantarkan, menggendong, menjinjing jenazah kita hingga sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir kita. Oleh karenanya, tetaplah jaga hubungan kita dengan tetangga. Ikhwatul iman sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, mari kita perbaiki hubungan kita sesama pasangan kita. Istri memperbaiki hubungan terhadap suami, suami pun memperbaiki hubungannya dengan istri. Yang namanya kehidupan yang syakinah bukanlah kehidupan yang tanpa percekcokan dalam rumah tangga, bukan kehidupan yang tanpa masalah dalam rumah tangga. Yang namanya syakinah, wahai hadirin sidang Jumat, bagaikan sebatang pohon yang ketika angin datang mengguncang menerpa pohon tersebut, kemudian akarnya menghujam mempertahankan diri agar tidak patah, lalu angin itu pun kemudian pergi dan timbullah ketenangan, maka ketenangan itulah disebut dengan syakinah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat, mari kita perbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Mari sejenak kita hadirkan wajah kedua orang tua kita, seakan-akan mereka berada tepat di hadapan kita. Hadirin jamaah
sidang Jumat dan para remaja yang dirahmati Allah. Yang namanya seorang ayah, wahai hadirin, adalah orang yang berkorban meskipun ada benda dari benda bumi yang engkau dapatkan, kemudian kau berikan kepadanya, belum tentu dapat membalas jasa seorang ayah. Dia pergi pagi, pulang malam, bahkan pergi merantau, jarang pulang. Untuk apa? Untuk mencari rizki, mencari bagaimana cara supaya ada rizki yang halal dihidangkan di meja, supaya ada biaya sekolah dan kuliah. Bahkan seorang ayah rela menahan badan jika ada sebuah persoalan itu datang kepada keluarganya. Oleh karenanya, jangan sampai kita lukai hati dan perasaan kedua orang tua kita. Yang namanya ibu, hai para remaja-remaji sidang Jumat rahimakumullah. Yang namanya ibu adalah orang yang selalu berkorban untuk kita sejak kita dalam kandungan. Berapa kali dia merasa sakit karena kita di dalam perutnya, berapa kali dia tak enak makan karena kita di dalam perutnya, berapa kali dia hilang jadwal ibadahnya karena di dalam perutnya. Bahkan puncaknya adalah tatkala dia melahirkan kita, bahkan hatinya berbisik kepada malaikatul maut, wahai malaikat maut, kalaulah engkau hendak mengambil nyawa kami, biarlah kau ambil nyawaku, biarkan anakku hidup supaya dia bisa menikmati indahnya dunia. Tetapi apa yang terjadi sesudah kita besar, wahai sidang Jumat? Ketika kita sudah dewasa, kita merasa mampu, merasa kaya, bahkan kita lebih besar suara kita daripada orang tua kita. Kita lawan pendapatnya karena kita sudah berpendidikan tinggi. Kita lawan semua apa yang diucapkan olehnya. Bahkan tak heran di zaman sekarang sampai ada anak yang rela membunuh orang tuanya sendiri. Padahal Rasulullah bersabda, ridhonya Allah, senangnya Allah terletak pada senangnya orang tua kita, dan murkanya Allah terletak pada kedua murkanya orang tua kita. Ikhwatul iman sidang Jumat rahimakumullah. Dosa menunda zakat nanti dibayar ketika hari kiamat. Dosa judi nanti akan kita bayar. Semua dosa lain akan kita bayar di yaumil kiamah. Tapi dosa pada orang tua, jangankan kita di akhirat dapat, di dunia pun sudah kita dapatkan. Kelihatannya saja jabatan kita tinggi, kelihatannya saja mobil dan rumah kita mewah, tapi ternyata tidak ada sebuah keberkahan, gelisah, susah yang terjadi tiap pagi, siang, petang dan malam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, mari kita perbaiki tingkat sabar dan syukur kita. Karena sabar dan syukur adalah dua hal yang penting untuk kita menjalani sisa hidup kita sesuai posisi kita masing-masing. Tidak semua hidup itu harus kaya, tidak pula semua hidup miskin. Ibnu Athaillah dalam sebuah karyanya yang sangat spesial yang bernama Al-Hikam, semua orang banyak mengenal nama Al-Hikam. Beliau mengatakan, janganlah kalian semua merasa aneh dengan terjadinya penderitaan-penderitaan selama dirimu masih hidup di dunia ini, karena dunia ini hanya akan menampakkan yang wajib dia tampakkan. Ibnu Athaillah mengutip perkataan yang menarik untuk kita semua. Beliau mengutip perkataan Ja'far As-Shadiq. Apa yang dikatakan Ja'far As-Shadiq? Janganlah engkau berusaha menciptakan sesuatu yang tidak akan pernah mungkin engkau bisa ciptakan. Sahabat terheran, apa yang tidak mungkin bisa diciptakan tersebut? Lalu Ja'far meneruskan bahwa yang tidak bisa diciptakan itu adalah kenikmatan,
atau tidak ada masalahan ataupun kenyamanan di dunia. Hadirin rahimakumullah, kita tidak akan nyaman di dunia ini kalaulah harta sebagai instrumen agar nyaman. Tapi nyatanya banyak orang mati karena berebut harta. Kalaulah jabatan sebuah kenyamanan, maka belum tentu kita dapatkan jabatan itu membuat kita nyaman di dunia ini. Karena jabatan membuat iri, dengki, dan saling fitnah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, barangkali hanya ini yang khotib sampaikan. Semoga khutbah yang khotib sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Aqulu qauli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.